Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diah dengan NIM 22251800010. Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data dan cara pengolahannya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada jenis data berdasarkan tipe skala pengukuran data. Terbagi menjadi dua, yang pertama data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif diantaranya ada data nominal dan data ordinal. Sedangkan data kuantitatif terdapat data interval dan data rasio. Yang pertama, data nominal. Data nominal ini adalah data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, sering juga disebut dengan kategori. Data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi angka tersebut tidak memiliki makna matematis dan juga tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Nah, contohnya jenis kelamin. 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, angka 1 dan 2 ini hanya simbol saja, tidak bermakna kalau 2 lebih besar dari 1 atau perempuan lebih besar dari laki-laki. Selanjutnya ada pengolahan data nominal. Nah, pengolahannya ini cocok untuk pengolahan dengan metode statistik non-parametrik. Analisis statistiknya dapat digunakan dalam kelompok non-parametrik, yaitu frekuensi dan tabulasi silang dengan menggunakan chi-square. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang berbentuk kategori namun sudah disusun berdasarkan jenjang atau tingkatan. Nah, tingkatan tersebut dapat diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya, dengan catatan jarak atau rentang data tidak harus sama. Jenis data ordinal juga tidak dapat dilakukan fungsi matematika seperti data nominal, namun dapat berfungsi sebagai pembanding, lebih dari atau kurang dari. Contohnya tingkat pendidikan. Nah, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 sarjana. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa SMP lebih tinggi dibandingkan SD dan SMA lebih tinggi dibandingkan SMP, dan seterusnya. Selanjutnya, cara pengolahan data ordinal. Nah, data ordinal ini cocok untuk pengolahan dengan metode statistik non-parametrik. Data ordinal ini dengan menggunakan metode statistik non-parametrik diantaranya mencakup frekuensi, median, modus, Spearman rank order, dan correlation dan analisis varian. Yang ketiga ada data interval. Nah, data interval ini adalah data yang dapat diurutkan dengan kriteria tertentu. Jarak atau interval antar data adalah sama. Data interval ini dapat dilakukan fungsi matematika, namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya yaitu penghasilan per bulan. Yang pertama 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, yang ketiga 3 juta sampai 4 juta, yang keempat 4 juta sampai 5 juta. Nah, data ini menunjukkan jarak atau interval yang sama. Dari 1 juta ke 2 juta, jaraknya sama, begitu pula seterusnya dari 2 juta sampai 3 juta. Nah, cara pengolahan datanya yaitu data interval ini cocok untuk pengolahan dengan metode statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Nah, analisis statistiknya dapat digunakan dengan metode statistik parametrik ini diantaranya yaitu deviasi, mean, dan standar, korelasi R, regresi, analisis varian, dan analisis faktor, ditambah dengan berbagai multivariat. Yang keempat ada data rasio. Nah, data rasio ini adalah data dalam bentuk angka yang memiliki arti data yang sesungguhnya.
Nah, data rasio ini memiliki angka nol mutlak dan dapat dilakukan fungsi matematika, seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, contohnya tinggi badan, berat badan, panjang suatu benda, nilai ujian, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, cara pengolahan datanya, data rasio ini cocok untuk pengolahan dengan metode statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Analisis statistiknya, data rasio ini sama dengan data interval. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.